saya tidak tahu. Benar dia nggak tahu, bukan salah dia. Cuma itu tentara siapa? Tentara dia. Oh, bertambah Pak di situ. Maka terjadilah perperangan di saat maghrib, terbunuhlah dari pasukan Aisyah 5.000-an orang. Dari Ali cuma 1.500-an orang. Karena Ali ini memang jago perang, Pak. Singa padang pasir itu ya. Setelah meninggalnya Hamzah, beliaulah penggantinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallahul ghaffar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Bapak, saudara, ikhwan, akhwat fillah, kita akan mengkaji hari ini, malam ini, tentang aliran-aliran dalam pergerakan Islam. Jadi ada aliran pemikiran, akidah, ada pergerakan. Malam ini requestnya adalah tentang pergerakan. Pergerakan apa yang akan kita bahas? Yang sering kita dengar beberapa waktu ini dengan nama Hizbut Tahrir. Ya. Dalam bahasa Arab kalau ditulis versi transliterasinya Hizb At-Tahrir ya. Tapi kalau dibaca Hizbut Tahrir, cara bacanya begitu. Nulisnya kalau di tesis, disertasi begini. Hizb At-Tahrir. Hizbut Tahrir artinya apa? Ya, coba kita lihat. Hizb artinya partai atau kelompok. Di kalangan orang-orang pesantren juga ada hizb. Hizb itu artinya sama dengan maksurat. Doa-doa yang diwariskan ulama. Tapi hizb dalam dunia sosial artinya adalah partai ataupun kelompok. Lalu ada kalimat tahrir. Apa arti tahrir? Pembebasan. Itu arti dari tahrir. Jadi Hizbut Tahrir, partai pembebasan. Kok muncul nama ini? Ternyata bersumber dari cita-cita si pendirinya. Nah, ini pendirinya namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Saya ringkas dengan TN ya. Taqiyuddin An-Nabhani. Keluarga Nabhani itu keluarga ulama. Beliau ini mudanya lahir di Palestina, tapi bagian ujung. Ini jadi latar belakang. Kenapa dia kemudian membuat partai judulnya namanya Hizbut Tahrir? Karena di saat dia lahir, Israel sudah menguasai beberapa wilayah Palestina. Tahun berapa itu? 1909. Ada ikhtilaf perbedaan beberapa ahli tafsir, lebih mundur 1907. Nah, ini nggak penting sebenarnya, tapi yang pasti antara 7 dan 9. Wafatnya tahun berapa? 1907, ada yang mengatakan 77, ada yang mengatakan 79. Ya. Yang penting dia antara itu. Ikhwan akhwat fillah, ini fenomena apa? Apa yang bisa kita baca di sini? Bahwa Taqiyuddin Nabhani hidup di rentang waktu masa transisi dari penjajahan barat kepada masa independen, kemerdekaan. Nah, Indonesia merdeka tahun berapa? 45, masih ingat kan? Nah, akhirnya udah gak ingat. Karena khilafah jadi udah gak ingat ya. Sama, negeri-negeri di barat, itu juga ada yang lebih awal, ada yang lebih belakangan, merdekanya dari kita. Ini masa-masa rentang waktu, dan 1909, di tahun 1924, itu tahun berapa umurnya kira-kira? 1909, di tahun 24-nya, berarti umurnya 25. Di saat itu, Turki Utsmani runtuh. Sudah bisa dibayangkan? Apa yang kira-kira dia rasakan? Turki Utsmani runtuh, khilafah terakhir dalam Islam runtuh. Dia sedang berharap Palestina itu dibebaskan dan diperjuangkan oleh Turki Utsmani, ternyata sudah runtuh. Akhirnya Saudi buat negara sendiri, Lebanon buat sendiri, Suriah buat sendiri, Yordan buat sendiri,
Irak semuanya buat sendiri. Mesir juga sendiri. Banyak ulama dari Turki yang tadinya bekerja menjadi ulama besar, ngajar di ma'had, ngajar di universitas, kemudian mereka imigrasi ke Mesir. Maka Mesir juga merdeka. 1924. Itu merdekanya Turki, tapi ulama menyebut orang yang memerdekakan Turki bukan yang biasa kita sebut Kemal Atatürk, tapi ulama sebagian yang perjuangannya menghadang sekularisme Kemal menyebut dia bukan Atatürk tapi Aduwut Turk, musuhnya Turki. Kalau Atatürk artinya bapaknya Turki. Nah, terlepas dari itu sejarah mereka, kita tidak tahu hakikatnya apa. Nanti kita coba lihat. Taqiyuddin Nabhani hidup di masa keruntuhan khilafah Islamiyah terakhir. Maka antum bisa lihat bagaimana dia berharap muncul lagi khilafah yang baru. Itu harapan dia. Maka dia buat Hizbut Tahrir. Nah, sebelum itu ternyata ada proses. Coba lihat, dia ini bukan orang sembarangan, orang cerdas dan orang pintar. Pernah ngaji berapa lama di daerah Syam, ya. Kemudian kuliah di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi tamatan Mesir juga nih, tokohnya Taqiyuddin An-Nabhani. Di saat-saat itulah di Mesir lagi berkembang namanya Ikhwanul Muslimin. Kita pendek dengan IM. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Yang kemudian menyebarkan ideologi yang luar biasa, tapi ideologinya bergerak di dunia sosial keagamaan. Sampai datang Said Qutb, Hasan Al-Banna sudah mati, sudah ditembak orang, ya. Datang Said Qutb lalu kemudian merubah arah perjuangan Ikhwan Muslimin menjadi lebih keras. Said Qutb, Pak. Maka yang sekarang bisa akses, cari tafsir Said Qutb. Said Qutb ternyata mengkafirkan negara-negara yang dianggapnya tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini Said Qutb. Said Qutb tidak pernah bertemu Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwan Muslimin, tapi kemudian terinspirasi dan mempelajari, akhirnya menjadi Ikhwan Muslimin. Ikhwan akhwat fillah, Pak Saudara makan Allah, persentuhan ini penting sekali karena Hasan Al-Banna dalam waktu setahun mampu menyebarkan Ikhwan Muslimin di Mesir. Setahun itu melahirkan 300 cabang. Bisa dibayangkan canggihnya Hasan Al-Banna. Maka kisah-kisah tentang Hasan Al-Banna itu sangat ajib sekali karena beliau itu mewarisi akhlak Nabi SAW. Santunnya, kalau ketemu itu duluan nyapa, duluan nyodorin tangan. Kalau sudah salaman gak duluan narik, tapi nunggu temannya selesai dulu. Kalau salaman dia pandang orangnya, gak dicuekin. Kita kalau salaman gimana? Salaman ke siapa, ngeliatnya ke siapa? Paling ngeliat kakinya, ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, Syekh Hasan Al-Banna dengan segala macam akhlaknya yang luar biasa itu akhirnya membuat Ikhwan Muslimin bisa tersebar kemana-mana. Dan Hasan Al-Banna, jangan salah, sebelum dia membuat Ikhwan Muslimin, dia punya pergerakan namanya pergerakan Hasofiyah. Hasofiyah itu tarekat Syadziliyah. Tarekat Sufi, Pak. Makanya Hasan Al-Banna mewariskan kepada pengikutnya zikir-zikir yang disebut zikir maksurat. Pernah dengar? Zikir maksurat pagi dan sore. Itu asalnya di tarekat. Maka dia mengatakan, aku tidak akan mendakwahi orang hatta aku nasufiyan. Sehingga aku menjadi benar-benar sufi. Ya, kita kaget, Pak. Tapi dia juga mengatakan apa? Orang tidak bisa dirubah dengan tasawuf. Negara ini tidak bisa berubah dengan tasawuf. Karena tasawuf cuma memperbaiki diri sendiri dan muridnya gurunya. Maka mesti ada pergerakan. Maka dia buatlah Jam'iyah Hasafiyah. Tapi saya dapat kabar dari beberapa sahabat-sahabat kita yang belajar lama di Mesir, Syekh Mursyid, jadi pimpinan ahli zikir itu disebut Mursyid, mencabut izin dia sebagai Syekh Tarekat Hasafiyah. Itu info terakhirnya. Jikapun benar, ini tidak mengurangi kemuliaan Hasan Al-Banna, tapi akan membuat problem pada zikirnya. Zikir Hasan Al-Banna yang antum beli di toko-toko, ya, bazar-bazar, maksurat, itu kan dari beliau. Ya. Ternyata ada tambahan di belakangnya namanya Rabithah. Rabithah ini yang kemudian
Dibawa oleh ulama-ulama Saudi ke Saudi, dikeluarkan fatwa dan itu mengeluarkan fatwa yang mencengangkan. Maksurat Hasan al-Banna dianggap maksurat bid'ah. Karena ada tambahan rabithahnya di belakang. Namun, ulama Mesir tidak ada yang mengatakan itu bid'ah. Ya. Yang bid'ah itu nanti pengikutnya dia yang bikin rusuh di Mesir. Ya, sebagian, tidak semua juga. Ya. Kemudian, apa yang dia lihat setelah bergabung, bersentuhan dengan Hasan al-Banna dan Ikhwanul Musliminnya, Taqiyuddin An-Nabhani merasakan ini cuma ormas doang. Jadi Ikhwanul Muslimin itu kayak Muhammadiyah sama NU gitu. Ya, kayak NU-nya tuh kayak Muhammadiyahnya. Punya sekolah, ya, punya pergerakan, punya pertemuan, ada mabit. Mabit itu dari sana, Pak. Di sini ada tradisi mabit. Mabit itu nomenklaturnya mereka, istilah mereka itu. Mabit, nginep semalam. Mabit itu bukan malam bina iman dan takwa, itu kependekan kita. Asalnya dari sono. Ya. Syekh Hasan al-Banna punya kitab Rasail, ya, Majmu' Rasail, disebutkan di bagian azkar, zikir. Orang kalau ikut saya, ikut manhaj saya, ikut ajaran saya, maka hendaklah dia mengamalkan zikir ini dan mabit sekali seminggu. Mabit, jadi ada malam muhasabah. Zikir pagi sore, malamnya tahajud, kemudian muhasabah. Maka siapa yang tidak melakukannya, apa kata beliau, terputuslah hubungan antara dia dan aku. Nah itu sebabnya golongan-golongan tokoh-tokoh yang beberapa yang terkenal di pergerakan-pergerakan yang dipengaruhi oleh kaum muslimin, dulunya suka mabit, sekarang udah enggak lagi. Biasanya hancur, Pak. Gerakannya langsung hancur. Ini Syekh Hasan al-Banna rahimahullah, akidahnya Ahlus Sunnah. Taqiyuddin Nabhani awalnya juga berakidah Ahlus Sunnah. Tapi di masa-masa dia itu bersentuhan dengan pemikiran Abduh Rashid Ridha, ya. Orang-orang ini orang-orang modernis yang pemikirannya agak sedikit liar. Nah, makanya kemudian Taqiyuddin Nabhani punya pandangan yang agak dianggap menyimpang oleh orang. Tapi terlepas dari itu nanti kita bahas di bagian mana dia dianggap menyimpang. Hasan al-Banna dinilai oleh Taqiyuddin Nabhani kurang praktis. Cuma jadi ormas, nggak jadi partai, jadi nggak bisa bergerak, nggak bisa mengislamkan negara, tidak bisa membangun sebuah daulah. Itu pandangan dari Taqiyuddin Nabhani. Maka kemudian tahun 1953 setelah dia berteman, berkawan dengan muslimin di daerah Lebanon dan Yordan, dia di Yordan bikin Hizbut Tahrir. Jadi HT, nama pendekannya HT ya. Di Indonesia ditambahin I, HT, I, Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi tahun 53 Pak. Ini ya. 53 berarti Indonesia sudah hampir 10 tahun merdeka ya. Hampir ya, berarti berapa? 8 tahun tuh, 7 tahun ya. Ulama kita mencatat ada penyimpangan dari Taqiyuddin Nabhani. Apa penyimpangannya? Padahal dia ahli sunnah. Apa kata dia? Keniscayaan membangun khilafah. Khilafah harus dibangun lagi. Ada slogannya. Kalau NU kan slogannya Islam Nusantara. Kalau Muhammadiyah, Islam berkemajuan. Kalau slogan HT bukan itu. Tidak ada syariat tanpa daulah, gitu. La Islama biduni syariah, la syariah biduni daulah. Kira-kira begitu ya, slogannya mirip-mirip beginilah. Artinya, tidak mungkin menerapkan ajaran Islam kecuali dengan mendirikan daulah. Ternyata, ini kekecewaan dari Taqiyuddin Nabhani yang pernah bekerja sebagai hakim. Ya, dia pernah jadi di pengadilan, tapi nggak bisa maksimal. Maka dia merindukan kembali bangkitnya Turki Utsmani atau khilafah baru. Dan jangan salah Bapak Saudara makan Allah, setelah Turki Utsmani runtuh, itu di Mesir diadakan beberapa kali muktamar ingin membangun kembali khilafah tapi gagal semua. Dari Indonesia ada delegasi pertama, itu ayahnya Buya Hamka. Namanya Syekh Abdul Karim ya, bin Amrullah.
yang pertama dikasih doktor dari Indonesia oleh Al-Azhar, doktor honoris causa. Awalnya kata beliau, kami ini ikut muktamar itu syekh-syekh Arab nggak ngomong gimana cara mendirikan khilafah, tapi membahas tentang ikhtilaf ulama mengenai khilafah. Akhirnya bosan itu Syekh Haji Rasul atau Abdul Karim Amrullah Ayabi Habka, dia fasih berbahasa Arab dan lebih dari 10 tahun di Mekah. Maka dia mohon maaf, afwan, ya, maaf Syekh, apa yang ente jelasin kita sudah paham semua. Ini yang berani cuma orang kita Pak yang begitu ya. Ente yang jelasin itu kita udah paham semua. Udahlah nggak usah membahas itu. Kita sekarang ingin membahas ketika khilafah hancur, binasa, gimana cara membalikannya? Diam syekhnya. Akhirnya beliau presentasi segala macam menjelaskan. Dan di situ orang Azhar kemudian mengangkat beliau menjadi doktor honoris causa. Nah, ini sejarahnya, sebelumnya kan ada Syekh Nawawi Bantani, tapi belum ada gelar doktor Pak waktu itu. Yang membawa beliau ke sana muridnya, Al-Imam Al-Baijuri. Bukan Baijuri yang di film sinetron dulu itu ya, Bajai Bajuri. Ini Baijuri itu nama ulama. Mungkin dulu orang-orang Betawi, kiai-kiai Betawi ngajarin murid-muridnya, akhirnya si murid-muridnya punya anak, dikasih anak namanya Baijuri. Ya mungkin ya. Nah itu Baijuri, ngajinya sama Syekh Nawawi Bantani waktu di Mekah. Maka Syekh Nawawi Bantani diundang oleh beliau ke Al-Azhar, sekedar mengajar di Al-Azhar. Badannya kecil ya, maklum orang-orang Indonesia lah, badannya nggak gede-gede ya, jenggotnya ala qadrihi, ala kadarnya. Ya. Kecil Pak, kalau antum mau lihat masjid Syekh Nawawi di Banten, di Serang. Lihat ininya, ukuran tempat imamnya, kira-kira segitulah beliau. Ya. Nggak gede. Nggak panjang juga, nggak tinggi juga. Apa yang kemudian menjadi penyimpangan yang dianggap ulama? Ini saya menulis yang ditulis ulama, ini bisa kita sepakati nanti, bisa juga tidak ya. Mencampur adukkan khilafah dengan sistem yang ada di Romawi dan Persia, tanpa dia sadari dan dia anggap itu bagian dari Islam. Contohnya, sistem kementerian ada nggak di Nabi SAW, pada Nabi? Nggak ada Pak. Sistem kementerian itu diadopsi oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sistem kementerian, menteri ini, menteri ini, menteri ini. Baru kemudian diadopsi oleh khilafah-khilafah setelah 4 khalifah itu. Baru ada menteri-menteri. Tadinya nggak ada. Dulu Nabi itu dan Abu Bakar setelahnya Omar merangkap. Ia sebagai presiden, sebagai panglima perang, juga sebagai ketua KPK-nya, sebagai direktur Baitul Malnya, semuanya Pak, rangkap semua. Menteri pendidikannya, imam sholatnya, semuanya. Namun karena Nabi tidak meninggalkan satu sistem dalam pemerintahan, maka ini mengisyaratkan Islam boleh mengadopsi sistem pemerintahan lain. Nah ini perdebatannya, kok mengadopsi sistem pemerintahan parlementer atau apapun lah di Romawi, di Persia, itu dia bolehkan, tapi mengambil demokrasi tidak boleh. Nah ini jadi perdebatan nanti Pak. Nah kita lanjut, apalagi dia mengatakan akidah itu berdasarkan akal ya, kalau yang nomor 3 ini nggak usah dibahas. Akidah berdasarkan akal, ini mirip Mu'tazilah, tapi sebenarnya kalau kita kaji, dia mirip ke Ahlus Sunnahnya, tapi Ahlus Sunnah ini terbagi macam-macam Pak. Ada Ahlus Sunnah yang dekat ke akal, rasio, ada yang dekat ke teks. Nah dia dekatnya ke rasio. Kemudian, nah ini yang paling menakutkan, dia mengkafirkan orang-orang Islam yang hidup di negeri yang tidak berdasarkan hukum Islam. Indonesia pakai hukum Islam enggak? Enggak ya, Pancasila ya. Pancasila itu dianggap tauhid. Maka Pancasila oleh Hizbut Tahrir dianggap tauhid. Demokrasi dianggap kufur. Nanti kita lihat slide-nya, ternyata situsnya sudah dihapus Pak. Yang hapus tentunya internal dari HT, kita udah nggak bisa akses. Tapi syukurnya sudah ada yang meng-capture itu dulu, kita bisa lihat ya. Ideologi berbahaya HT, coba kita lihat. Ini capture. Mereka punya majalah namanya Al-Wa'i. Kalau dulu selebaran di masjid-masjid namanya Al-Islam. Ya, jadi kok bisa HT itu dilarang di negeri ini,
Itu sejarahnya panjang sekali. Ya. Indonesia termasuk sangat sabar membiarkannya. Nah, mereka mengatakan apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah tauhid, sesembahan selain Allah. Ini capture-nya kurang jelas. Di sini ada kalimat menolak hukum tauhid, kira-kira begitu ya. Tauhid itu ternyata yang dimaksud adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini agak jelas sedikit. Demokrasi itu kufur. Mengapa Hizbut Tahrir berpandangan demokrasi sistem kufur? Nah, ini dari situsnya Pak dulu. Jadi antum yang ikut pemilu, bahkan pemilu kan kita juga ada pemilihan RT ya. Itu kan sistem demokrasi. Udah kufur semua itu udah. Kira-kira gimana? Mau masih mempertahankan HT? Ya? Apalagi nih ya. Khilafah.org. Dulu ini ada ya. Sekarang udah dihilangkan ini. Sistem dan pejuang demokrasi memang sampah. Gitu. Kalimatnya begitu. Maka coba lihat Pak. Minimal dari sumber ini, counter extremism, itu ada 16 negara, termasuk Indonesia, penentang, pelarang HT, Hizbut Tahrir. Oke. Ini secara normatifnya begini. Saya mau cerita persentuhan saya dengan Hizbut Tahrir. Kuliah saya dulu, tahun 2000-an, saya punya sahabat, orang Aceh. 2 orang. Satunya Ikhwanul Muslimin, satunya Hizbut Tahrir. Nah ini unik Pak. Dua-duanya akrab, tapi kemudian perang mulut terus, perang ideologi terus, tapi seru, mereka kalau nggak ketemu kangen. Ya, kalau ketemu debat. Satu Hizbut Tahrir, satu Ikhwanul Muslimin. Karena dia dua-duanya itu, mereka dua-duanya teman saya, maka saya nggak pernah membicarakan kefatalan cara berpikir Hizbut Tahrir ataupun Ikhwanul Muslimin di depan mereka. Enggak pernah. Saya punya teman satu lagi, orang Bekasi, campuran Sumatera. Saya bilang ke mereka, saya nggak mau bahas ini. Kenapa? Khawatir nanti merusak ukhuwah. Saya juga pernah mengalami itu. Ya itu dulu ya. Tahun kira-kira dari tahun 2003 atau 2004 sampai kemudian tahun 2010 lah ya. Itu berteman dengan sahabat yang setiap hari mereka memperdebatkan apa itu khilafah dan apa itu daulah Islamnya. Ikhwanul Muslimin di Indonesia itu menginspirasi lahirnya partai-partai Islam. Nah yang paling jelas itu kita sebut saja PKS. Partai PK dulu ya, Partai Keadilan. Tapi ingat Pak, Partai Keadilan tidak murni Ikhwanul Muslimin. Karena pendirinya itu ex-NII. Campur dengan Ikhwanul Muslimin gitu. Jadi mix. Maka PKS tidak bisa kita bilang murni IM. Atau dipengaruhi oleh NI. Belum tentu juga, kan ex. Mantan. Yang ngerti sejarah maksudnya mungkin tahu siapa tokoh-tokoh yang saya sebut ya. Itu satu angkatan Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir buat MMI, Majelis Mujahidin, kemudian pecah kongsi kalau kata orang Sumatera ya. Dia buat yang baru, JAT, Jamaah Ansarut Tauhid. Kalau ditanya Abu Bakar Ba'asyir, kamu memperjuangkan apa? Dia jawab memperjuangkan Islam. Pertanyaannya, apakah NU Muhammadiyah tidak memperjuangkan Islam? Bagi dia tidak, karena gabung dengan sistem tauhid. Abu Bakar Ba'asyir menganggap Pancasila itu tauhid, demokrasi itu kufur seperti HT, tapi tidak HT. Jadi ini perlu diketahui Pak. Jadi yang anti terhadap sistem pemerintahan yang ada di dunia ini, khususnya demokrasi, di Indonesia ada Pancasila, itu tidak hanya satu kelompok, tidak hanya Hizbut Tahrir. Bedanya MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, itu punya rangka real. Apa langkah realnya? Mereka buat undang-undang dasar tapi di amandemen, diajukan walaupun ditolak. Kalau Hizbut Tahrir sekarang udah jadi negara, itu bingung. Nanti sistemnya gimana? Oh langsung berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah itu ada banyak mazhabnya. Oh nggak usah pakai mazhab. Kalau nggak pakai mazhab, lalu siapa yang memahami Quran dan Sunnah?
Ada berapa imam mazhab? Ada 4 minimal. Ya. Kalau imamnya ada lebih dari 100-an. Mereka yang punya otoritas memilih teks. Orang yang ngaji 20 tahun beda nggak dengan baru hijrah 3 tahun? Pemahaman baca Qur'annya. Beda Pak. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Malik, ini imam-imam yang levelnya sudah di situ. Imam Syafi'i baca satu ayat diulang 70 kali, satu bacaan, satu makna. Beda dengan makna sebelumnya. Antum gimana? Baca ayat, udah berkali-kali khatam, maknanya itu juga. Beda levelnya. Jadi berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Quran. Oke. Di Quran adakah hukum Allah yang belum jelas? Kalau belum jelas Pak, nanti dijelaskan di fikih. Contohnya, antum ketemu nggak cara sholat di Quran dari awal takbir sampai Assalamualaikum? Nggak ada Pak. Adanya di hadis. Kita baca hadis. Adakah hadis yang menyebutkan cara sholat dari awal takbir sampai Assalamualaikum? Nggak ada juga. Cerai-berai. Makanya muncul hadis-hadis sifat sholat Nabi. Dikumpulkan oleh para ulama dari dulu sampai hari ini. Maka buku-buku ini nggak pernah membosankan. Ya, terakhir Syekh Albani buat sifat sholat Nabi beda lagi dengan sebelumnya. Ya, pas divideokan hasilnya beda. Ya, naruh tangannya sudah beda. Ya, pas tasyahud udah beda. Cara duduk tasyahudnya juga beda dengan yang sebelumnya. Ini kenapa? Karena emang hadis tentang sifat sholat Nabi tidak ada yang dari awal sampai akhir. Lalu ada orang yang mengumpulkannya, lalu mengatakan ini hadis nggak bisa dipakai, ini hadis bisa dipakai. Ini yang disebut imam mazhab. Jadi ngikutin imam mazhab itu nggak apa-apa, bahkan wajib kalau nggak bisa Pak. Ya, kalau nggak bisa wajib ikut. Tapi kalau antum bisa, ya udah buat aja sendiri. Baca hadis sendiri, pahami sendiri, sholat sendiri. Ya. Nanti kalau cara sholatnya beda, tanggung jawab di hadapan Allah dan Rasulullah nanti di akhirat. Ya. Nah, saya ketemu mereka itu selalu obrolannya itu. Jadi mereka berdua ini obrolannya apa Pak? 2 aja. Tentang sistem pemerintahan, yang kedua tentang hukum Allah. Nah, sahabat saya ini yang HT, dia bilang, ya, apapun masalahnya, jalan keluarnya cuma khilafah. Apa arti khilafah? Apa arti khilafah, Pak? Pemerintahan Islam? Enggak. Apa arti khilafah? Di Quran ada kata khalaif jamak dari khalifah 4 kali, kata khalifah 2 kali. Berarti 6. Ada 6. Tapi ayat-ayat itu tidak ada kaitan sama sekali dengan pemerintahan. Antum silakan lihat. Misalnya, Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku menjadikan di bumi khalifah. Apa arti khalifah? Pemimpin? No, ya. Khalifah artinya orang yang menggantikan orang sebelumnya. Itu arti dari khalifah. Jadi kalau disebut kalian khalifah di bumi, itu maksudnya kita menggantikan generasi sebelumnya. Itu ada di Al-An'am Pak, coba lihat ya. Bahwa Allah Ta'ala menyebutkan setelah dihancurkan umat-umat terdahulu, lalu Allah mengatakan, kamu adalah khalaif, pengganti-pengganti di bumi. Namun ayat-ayat ini sering diarahkan untuk kepentingan sistem khilafah. Oke, Bapak Saudara makan Allah, saya mau tanya, kalau demokrasi, cara sistem pemilihan pemimpinnya jelas. Apa? Pemilu. Ya, jelas ya? Pemilihan umum. Kalau sistem khilafah, cara milih pemimpinnya gimana? Sehingga nanti kita bilang, khilafah itu punya sistem atau enggak? Apa caranya? Penunjukan. Diktator dong Pak. Diktator dong Islam. Baiat. Wah itu nanti Pak, udah ditunjuk baru dibaiat. Gimana caranya? Coba lihat sejarahnya. Ini perhatikan baik-baik, tolong dihafalkan. Supaya tidak terjebak pada mimpi-mimpi khilafah yang tidak benar. Supaya mimpi khilafahnya pas. Bukan mimpi khilafah yang ngayal. Jadi khilafah itu benar maksudnya. Mimpi terjadi khilafah Islamah itu mesti ada dalam kalbu seorang muslim, mukmin, namun harus tepat cara mikirnya. Nah gimana?
khilafah itu tidak pernah Nabi SAW jelaskan secara detail bagaimana karakternya. Cuma ada disebut kalimat khilafah nubuwah. Siapa yang disebut khilafah nubuwah? Disebutkan di Sahih Bukhari, setelahku kekhilafahan itu cuma 30 tahun. Benar Pak. Dari Abu Bakar sampai ke Ali bin Abi Thalib turun, mundur dari khalifahan ketika kalah berdiplomasi dengan Muawiyah, itu pas 30 tahun. Khilafah nubuwah. Pas 30 tahun. Hadisnya kan tentang khilafah nubuwah ini tidak sahih. Paling tinggi cuma Hasan, ya, yang sering jadi untuk bikin orang bermimpi tentang khilafah kan pakai hadis itu. Enggak disebutkan karakternya. Nabi cuma mengatakan khilafah nubuwah. Arti khilafah nubuwah adalah kekhalifahan yang langsung menggantikan tugas-tugas kenabian. Yang mereka masih setia kepada ajaran Nabi SAW. Tapi coba lihat, di khilafah nubuwah itu, sistem pemilihan pemimpinnya lebih dari satu. Coba, satu, Abu Bakar dipilih pakai cara apa? Nabi milih? Ditunjuk langsung sama Nabi? Enggak, terus gimana? Dipilih, itulah pemilu pertama di kalangan umat Islam. Jadi umat Islam pecah, ada muhajirin, ada ansor. Kita sebut bahasa kerennya, partai muhajirin, partai ansor. Orang ansor karena merasa ini tanah kelahiran gue nih, ya, maka dia angkat pemimpinnya. Lalu mengatakan, membentak orang muhajirin, minna amir, wa minkum amir. Ya sudah kita bagi dua kekuasaan aja. Kalian menguasai pasar, kami menguasai tanah. Maka kami punya pemimpin, kalian punya pemimpin. Itu tantangan orang Ansor dulu. Abu Bakar masih di luar Pak, Nabi wafat. Akhirnya Abu Bakar datang, Abu Bakar kemudian mencium Nabi yang sudah wafat. Ini sunnah mencium orang soleh, kalau kita juga emang soleh ya. Kalau nggak soleh jangan cium-cium mereka ya, nyakitin mereka nanti. Lalu diserahkan itu kepada keluarga Nabi. Nah di sini bapernya orang Syiah. Orang Syiah itu mengatakan Abu Bakar merampas kekhalifahan dari keluarga Nabi. Nggak ada perampasan di situ. Kalau Nabi, kalau antum meninggal, lalu punya murid, sama punya anak, siapa yang paling berhak ngurus? Anak. Apa kata orang Syiah? Nabi itu meninggal. Ahlu bait keluarga Nabi sedang berduka. Tiba-tiba Abu Bakar memanfaatkan masa duka itu untuk mengambil kekhalifahan. Itu namanya baper Pak. Nggak ada di sejarah tapi dibuat-buat. Ya, dibaper-baperin ya. Dibawa-bawain perasaan yang nggak nyaman. Akhirnya muncul kebencian. Oh benci langsung ke Abu Bakar. Berarti nggak rasional, nggak masuk akal. Itu pertanyaannya itu. Kenapa Abu Bakar menyerahkannya kepada Ali dan Fatimah? Karena merekalah keluarga Nabi terdekat. Abu Bakar menantu mertua Nabi, tapi tidak punya hak. Ya, oke. Abu Bakar dipilih langsung. Jadi ketika Muhajirin Ansor berdebat, Abu Bakar bacain hadis. Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin mesti dari kelompok mayoritas Quraisy. Karena Quraisy ini paling gede. Kalau nggak dikuasai oleh Quraisy, bisa hancur Ansor, bisa hancur Islam semua dan bisa murtad semuanya. Ternyata benar. Di awal Abu Bakar naik, udah ada yang murtad dikit-dikit. Itu yang tugas Abu Bakar cuma 2,5 tahun. Abu Bakar wafat, sebelum wafat mengangkat, menunjuk Umar. Udah 2 sistem Pak. Berarti ada sistem khilafah yang kedua, apa? Wasiyah namanya. Mewasiatkan, menunjuk teman, saudara, atau anak, atau siapapun menjadi penggantinya. Udah 2 sistem. Nabi pernah ngajarin begini nggak? Sebelumnya yang Abu Bakar dipilih, pernah diajarin Nabi nggak? Enggak juga. Yang ketiga, Umar sebelum wafat, bikin yang kita sebut hari ini MPR, Ahlul Hilli wal Aqd. Orang yang bisa menurunkan dan menaikkan khalifah. Yang kita sebut Majelis Musyawarah. Muncullah sistem baru dalam khilafah. Sistem apa namanya? Sistem syura, majelis syura. Jadi majelis syura itu baru muncul setelah Nabi SAW wafat beberapa tahun. Ya. Diangkatlah di situ orang yang sudah sepuh menantu Rasulullah namanya Utsman. Umurnya udah 70, diangkat jadi khalifah Pak.
Tapi umurnya panjang, umur 90 baru wafat, berarti 20 tahun jadi khalifah dan sudah tua. Tapi apakah dia pikun? Tidak. Ya. Jadi kalau ada orang nyalon, dia tua, ya nggak apa-apa, ya urusan dia aja nanti Pak. Ya. Jadi antum kalau bilang udah tua, nah nanti dia punya jawaban nanti ya. Jadi kalau mau punya argumentasi tidak milih orang yang sudah tua, jangan pakai riwayat, jangan pakai kalimat ente sudah tua. Bantahnya gampang. Harus pakai alasan lain yang lebih rasional ya. Cari deh. Ya. Oke, lanjut kemudian dari Utsman ke Ali, Majelis Syuro masih ada. Maka Utsman itu Masya Allah kasihan sekali. Beliau banyak sekali jasanya, tapi dituduh oleh orang Syiah nepotisme. Padahal dia cuma mengangkat satu orang dari keluarganya jadi gubernur. Selebihnya gubernur yang pernah diangkat oleh Umar. Jadi dia nggak merombak. Nggak merombak, Pak. Tapi dituduh oleh Syiah, dia nepotisme. Dulu nepotisme itu biasa, Pak. Coba lihat. Inggris, kerajaan monarki. Saudi, monarki, kerajaan. Nepotisme enggak? Maka nepotisme dalam monarki bukan dosa. Maka fikih-fikih yang muncul, ilmu-ilmu yang muncul dari kerajaan-kerajaan monarki, ulamanya tinggal di negeri kerajaan, pasti tidak mengharamkan nepotisme. Enggak diharamin, Pak. Di negeri demokrasi baru diharamkan. Itu sebabnya fatwa itu beda negeri, beda hasil. Saya mau nanya, di Saudi boleh enggak demo? Enggak ada. Kenapa? Enggak ada partai kok. Enggak ada DPR kok, Pak. Enggak ada pemilu. Makanya diharamkan di sana buat partai. Apakah di sini haram? Enggak, itu untuk kepentingan menjaga stabilitas negara di Saudi, wajar. Enggak salah juga kok. Ulamanya punya kewajiban membuat fatwa yang bikin kuat negaranya. Walaupun kalau dibawa ke negeri lain enggak sah. Nah, tiba-tiba ada yang impor fatwa, dibawa fatwa dari Saudi, dibawa ke Bintaro. Apa kata dia? Ikut pemilu nyoblos haram. Ikut demo aksi haram. Lo kan lucu. Enggak paham. Kalau enggak mau ikut, enggak usah ikut aja. Enggak usah bilang-bilang haram ya. Ini ngimpor fatwa tapi enggak paham apa kondisinya. Lalu kemudian dari Utsman ke Ali, Utsman ini dibunuh Pak, di musim haji lagi dibunuhnya. Lagi baca Quran dibunuh oleh pengkhianat. Pengkhianat ya, membunuh Utsman. Maka diangkatlah Ali. Karena Ali tidak mengusut siapa pembunuh Utsman, maka Ali diisukan membunuh Utsman. Akhirnya keluarga-keluarga Nabi terdekat perang semua, pecah faksi semua. Aisyah istri Nabi, Talha Zubair masih keluarga-keluarga jauh Nabi dan adalah orang-orang yang Nabi puji dan dijamin masuk surga. Mereka buat koalisi dengan gubernur-gubernur lama yang diangkat oleh Utsman, tapi Utsman sudah meninggal. Mereka buat koalisi, kemudian datang ke Madinah, kampung mereka sendiri, tempat tinggal mereka sendiri, ingin menyerang Ali. Pertama kali yang mereka tuntut adalah, hei Ali, buktikan ente bukan membunuh Utsman, lalu cari siapa pembunuhnya. Tapi Ali cuma jawab apa? Saya bukan pembunuhnya, nggak mau turun. Cuma ngomong begitu. Udah jam 5 sore, Ali belum kunjung turun dan belum menjelaskannya, belum buat pengadilan, belum buat macam-macam. Akhirnya Aisyah, Talha Zubair berdiskusi. Apa kata Talha Zubair? Kalau Anda wahai ibunda beriman, orang-orang beriman, Aisyah berperang, kami ikut perang. Terbenam matahari, ternyata salah satu dari Talha dan Zubair dibunuh oleh pasukannya Ali, tapi Ali tidak tahu. Makanya Ali waktu ditanya, ente kok bunuh sahabat Rasul? Apa kata Ali? Saya nggak tahu. Nah gitu pula Ali ya. Ali selalu jawab, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Benar dia nggak tahu, bukan salah dia. Cuma itu tentara siapa? Tentara dia. Oh bertambah Pak di situ. Maka terjadilah perperangan di saat maghrib, terbunuhlah dari pasukan Aisyah 5.000-an orang. Dari Ali cuma 1.500-an orang. Karena Ali ini memang jago perang Pak. Singa padang pasir itu ya. Setelah meninggalnya Hamzah, beliaulah penggantinya. Akhirnya kalah, Aisyah kemudian berdamai dengan Ali. Ali mengantarkan Aisyah ke rumahnya. Wahai istri Rasulullah, Anda di rumah aja lah, jadi guru aja.
Jadi mufti aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah ikut politik. Ya. Itu udah masuk ke sistem khilafah nggak? Belum. Ada nggak itu di sistem khilafah? Sahabat mau perang sama sahabat. Ada nggak di sistem khilafah, Pak? Khilafah begitu yang mau diambil. Sahabat dijamin masuk surga, perang dengan sahabat yang jamin masuk surga. Kira-kira gimana? Itu belum puncak. Belum puncak itu. Diperkirakan tahun 37 Hijriah sampai 2 tahun ya. Ali melihat ada satu oposisi yang belum tunduk, yaitu gubernur namanya Muawiyah, gubernur lama yang nggak mau turun dan tidak mengakui Ali bin Abi Thalib. Namun dia punya peradaban banyak, dia udah mengerti diplomasi dan segala macam. Siapa ini? Muawiyah. Di belakangnya ada Ibnul As yang juga pernah jadi gubernur di Mesir. Orang-orang ini mengerti diplomasi, ilmu-ilmu yang dipakai oleh orang Romawi, Persia dan lain semacamnya. Akhirnya terjadi perang, pasukan Ali itu banyak sekali, pasukan Muawiyah juga banyak tapi tidak sebanyak Ali, otomatis kalah Muawiyah. Tapi Muawiyah ini cerdas, Pak. Dia ingat bahwa Ali dulu pernah tidak berani menghapus nama Rasul dan Allah di tahun ke-6 Hijriah, di tahun 37 dia pakai ilmu itu. Dulu di masa Hudaybiyah, Nabi bilang, mana nih tulisan Rasulullah kita hapus. Ali nggak berani. Dianggap buruk adab. Ya, buruk adab. Akhirnya Muawiyah angkat mushaf. Di mushaf ada berapa kali nama Allah? Nama Allah tertulis dalam mushaf 1745 kali. Allah, 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 Allah. Diangkat. Berani nggak Ali menyerang mereka? Semua pasukan Ali mundur, tapi di belakang sana ada pasukan simpatisan yang belum mengikuti Ali secara utuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka kesal kepada Ali dan mengatakan Ali pengecut. Apalagi Ali berdamai, namanya tahkim, diplomasi, ya, mencari jalan keluar. Kalahlah Ali, menanglah Muawiyah. Disitulah kemudian Khawarij mengatakan, kenapa ente pakai hukum namanya hukum arbitrase, hukum tahkim. Tahkim itu diutus dari A, diutus dari B. Diplomasi, Pak, kayak meja bundar. Itu udah sistem keberapa itu? Udah 5, udah 6, Pak. Tahkim namanya. Ya. Udah 6, ya. Sistem yang muncul, perang, lalu perang lagi. Yang berikut tahkim. Kemudian naiklah Hasan sebagai khalifah sementara. Lalu dia turun, naiklah Muawiyah. Muawiyah wafat, dia tunjuk putra mahkota. Ada nggak Nabi mengajarkan putra mahkota? Nggak ada. Ini semua khilafah. Muawiyah mengangkat anaknya tidak pakai syura. Sedangkan Umar, Utsman pakai syura. Tidak dipilih langsung seperti Abu Bakar. Udah berapa, Pak, sistemnya? Pertama, pilih langsung. Kedua, wasiat. Ketiga, syura. Keempat, perang dulu. Yang kelima, perang lagi. Ya, kita gabung aja jadi satu ya. Memerangi atau menjadi oposisi yang memberontak, itu boleh dulu di situ. Tapi apakah itu sistem? Kemudian, apalagi ada PLT, itu ada sistem juga, Pak. Dan yang keenam, Muawiyah menggantikan menunjuk penggantinya dengan cara menunjuk putra mahkota yang kita sebut monarki pertama dalam Islam. Apa bahasa rahmatkan Allah? Lalu sistem khilafah itu yang mana? Yang mana sistem khilafah? Saya mau tanya, Turki Utsmani itu monarki atau apa? Kerajaan atau bukan? Kerajaan. Jadi sebenarnya khilafah itu tidak punya sistem baku. Nggak ada sistem baku dalam khilafah. Jadi antum aneh kalau bilang, kalau krisis ekonomi maka jalan keluarnya kembali ke sistem khilafah. Loh, sistem khilafah tentang ekonomi apa? Kembali ke dinar dan dirham. Wow, ya. Dinar itu Nabi adopsi dari Romawi, dirham dari Persia. Artinya Nabi melek, Pak. Nabi itu walaupun nggak sekolah, nggak kuliah, nggak doktor, Nabi lebih cerdas dari doktor. Nabi mengadopsi sistem ekonomi luar. Dalam pengobatan, adopsi sistem pengobatan bekam. Semuanya diadopsi. Nabi itu orang yang maju. Orang maju dan benar itu bukan berarti dia saklek. Harus Mobnas, mobil nasional, enggak juga, Pak, ya.
kan lagi rame nih ya. Ya, beliau nih udah Pak Mirwan udah mulai senyum-senyum nih. Ya, mau nanya udah 2 menit lagi. Wah. Jadi saya bertanya ke teman-teman yang bermimpi khilafah, tapi sistem khilafah di pikirannya nggak sahih. Yang benar dari sistem khilafah adalah sistem terbuka. Jadi khilafah Islamiyah itu sistem terbuka. Itu yang disebut khilafah. Bukan sistem yang saklek gitu. Antum tahu nggak? Dari Umayyah ke Abbasiyah itu teman bunuh teman, teman bunuh saudara, teman bunuh paman. Ya, anak bunuh bapaknya, anaknya, supaya berdiri khilafah Abbasiyah. Maka disebutlah pendiri Abbasiyah itu Abu Ja'far Ad-Dam. Apa arti Ad-Dam? Orang yang haus darah. Dracula, kira-kira begitu. Temannya Muslim Al-Khurasani sama-sama membangun Abbasiyah, dibunuh sama dia. Karena khawatir jadi saingan. Begitu nasibnya. Karena itu nasib dari monarki khilafah. Jadi, apakah itu sistem khilafah? Turki Utsmani utangnya banyak Pak, maka hancur. Hancur Turki Utsmani karena banyak utang. Yang ngutangin siapa? Yahudi lagi ya. Apa Pak Saudara makan Allah? Kesimpulan kajian kita bahwa kalau di jam yang itu baru 1 ya. Ini sudah 2. Bahwa khilafah itu benar warisan dari sahabat Nabi, bukan warisan dari Nabi. Namun para sahabat, apalagi Nabi, tidak pernah memberikan penjelasan satu sistem yang praktis mengenai khilafah itu apa. Artinya sistem khilafah ada sistem pemerintahan duniawi terbuka. Maka nanti bisa jadi sistem khilafah itu demokrasi. Bisa jadi. Sebagaimana mungkin monarki. Lebih afdol monarki atau demokrasi Pak? Sistem kekeluargaan, jadi raja turun ke anaknya, atau demokrasi kayak sekarang, siapa bisa jadi siapa? Demokrasi. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara Allah, ini sebenarnya baru pengantar tentang khilafah, supaya kita bisa merubah mindset bahwa khilafah bukan warisan Nabi, tapi warisan sahabat Nabi, tapi dengan sistem yang terbuka. Ya, inilah yang disepakati oleh ulama salafus soleh, bahwa tidak ada satu sistem pun dalam khilafah yang baku. Apa saja boleh. Jadi nanti tidak boleh antum golput. Wajib nyoblos. Terserah mau nyoblos apa. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga kajian ini diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak terjebak kepada ideologi-ideologi menyesatkan, ideologi-ideologi yang meruntuhkan negara ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.